Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang jarak titik ke bidang. Sebelum kita menentukan jarak titik ke bidang, kita pahami dulu teorema berikut ini. Garis tegak lurus bidang. Apa yang disebut dengan garis tegak lurus bidang? Anda bisa baca ini, garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis yang berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Misalnya ada garis G itu. Nah, garis G itu dikatakan tegak lurus bidang V jika garis G itu tegak lurus garis A dan juga tegak lurus garis B. Garis A dan garis B, garis A dan garis B berpotongan dan garis A garis B ini pada bidang terletak pada bidang B. Sehingga dengan begitu kita simpulkan bahwa garis G itu tegak lurus bidang V. Disimpulkan karena garis A, garis G tegak lurus A, dan garis G tegak lurus B, A dan B terletak pada V, maka garis G tegak lurus dengan bidang V. Ini penting untuk menentukan nanti jarak titik ke bidang. Mari kita masuk jarak titik ke bidang. Definisinya adalah kalau ada titik A ke ini titik A, lalu menuju ke bidang V. Nah, jarak titik A ke bidang V ini adalah panjang ruas garis. Ini panjang ruas garisnya ini dari A menuju bidang V, tetapi di bidang V itu garis A, garis ruas garis dari titik A itu tegak lurus dengan titik gini. Tegak lurus dengan garis yang ada pada bidang V. Tadi kayak definisi di awal. Dia tegak katakan ini A, ini B, maka dia tegak lurus. Nah, panjangnya ini jarak titik A ke bidang V itu adalah panjang ruas garis ini. Dengan catatan tadi, asal tegak lurus. Jadi itu intinya. Ditarik garis yang tegak lurus, ruas garis yang tegak lurus bidang V, itulah jarak titik A ke bidang V. Kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFG. H. Panjang rusuknya 10 cm. Karena kubus berarti semua panjang rusuknya sama. 10 cm. Pertanyaannya, jarak titik A ke bidang BDHF. Misal P. Ini harus tegak lurus kalau dia jarak. Dia tegak lurus pada bidang BDHF. Kita bahas. Tadi kubusnya ABCDEFGH ada titik A ke bidang BDHF. Titik A ke bidang BDHF. Diwakilkan dengan panjang AP. AP itu tegak lurus BD. Oke.
Kenapa tegak lurus? Karena jarak tadi itu. Ini tegak lurus. Kalau saya perpanjang ini, titiknya ini kalau saya perpanjang, ini AP ini saya perpanjang, gitu. Nah, dia akan ketemu di C. Akan ketemu di C. Maka AP itu adalah setengah AC. Yang AC itu saling tegak lurus dengan BD. Nah, berapa panjang AC? Panjang AC adalah 10 akar 2. Dari mana tahu? Oke, mari perhatikan. Ini kan tegak lurus A, B, C. Jadi kalau saya buat di sini, ini, oke. Ini A, B, dan C. Karena AB tadi 10, gitu. Oh, sorry. Ini tegak lurusnya ini A, sorry, ini B, itu C. AB 10, BC 10, maka AC adalah 10 akar 2. Inilah 10 akar 2. Karena P-nya ini di tengah-tengah, maka AP itu adalah setengahnya dari 10 akar 2 atau 5 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF adalah 5 akar 2 cm. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ada 5 segi 4 beraturan TABCD. Ini 5-nya. Pertanyaannya adalah berapa panjang AB 8 cm, panjang TA 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD. Karena 5 segi 4 beraturan, maka ABCD-nya panjang-panjangnya sama. AB 8 cm, BC juga 8 cm, dan seterusnya. Jadi panjang sisinya sama. Mari kita bahas. Ini pembahasannya. 5-nya tadi ABCD itu 8 cm, panjangnya TA 12 cm. Pertanyaannya tadi, jarak titik A ke bidang ABCD. Titik T. Kok A atau T? Jarak titik T ke ini T. Tarik garis ke bidang ABCD. Itu. Pas di tengah-tengahnya. Yang kita sebut dengan TP. AC itu diagonal persegi. Atau BD itu diagonal persegi. Maka kalau itu 8, tentu di sini juga 8 cm. Panjang AC kalau dibuat tadi, misal gini, ini 8, tadi ini 8, ini siku-siku, maka di sini 8 akar 2. Dapat. AC itu 8 akar 2. Nah, karena itu diagonal dan pasti di tengah, maka panjang AP itu setengah AC. Tentu panjang ini sama. Panjang ini sama. Dapatlah setengah, tadi setengah
AC berarti setengah dikali 8 akar 2 atau 4 akar 2. Lanjut. Sudah dapat tadi. AP-nya setengah AC 4 akar 2. Sekarang pertanyaannya berapa TP? TP itu bentuknya segitiga. TPA. Gitu. Segitiga. Dan itu berlaku Pitagoras. Jadi kalau dibuat dalam bentuk siku-siku ini di atas T, di bawah ini P, ini siku-siku, yang ini pertanyaan berapa TP? Tadi AP ini dapat 4 akar 2. TA ini dapat 12. Nah, dengan Pitagoras didapat AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Maka TP itu sama dengan 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. 144 dikurangi 32. Akar 112. 4 akar 7. Karena dari sini bakal didapat 16 kali 7. Ini sama dengan akar 16 kali 7. 16-nya keluar, jadi 4 akar 7. Ini TP. Jadi kalau begitu jarak titik T ke ABCD adalah 4 akar 7 cm. Sangat gampang. Contoh yang terakhir, yang ketiga. Ada kubus ABCDEFGH. Tuh. Panjang rusuknya 9 cm, AB 9 cm, BC 9 cm. Rusuk-rusuknya 9 cm karena kubus. Pertanyaannya, jarak titik C ke bidang BDG. Itu bidang BDG, itu titik C-nya. Nah, ini titik C-nya. Ke bidang BDG. Lanjut, kita bahas. Tadi ada kubus. ABCD, jaraknya apa? Sisinya 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG. Kita buat bidang BDG-nya. Itu bidang BDG-nya. Ada titik C. Ada garis GT. Ini garis dari G kemudian ke T. Pasti di tengah-tengah. Ada titik P. Ini titik P. CP inilah yang kita sebut dengan jarak antara titik C ke bidang BDG. Nah, CP itu sepertiga dari panjang CE. Nah, panjang CE itu adalah diagonal ruang. AC-nya, kalau ini bisa dibuat dalam bentuk segitiga siku-siku. Ini siku-siku di A. Ini C. Ini E. Itu AC-nya dapat karena ini AC itu dari
segitiga siku-siku A, B, C, ini segitiga siku-siku di B ini 9, ini juga 9, maka AC itu 9 akar 2. Gitu. AE-nya 9, kalau ini dicari dengan Pitagoras maka didapat ini siku-siku di sini 9 akar 3. Setiap diagonal ruang untuk kubus 9 akar 3. Nah, panjang CP adalah sepertiganya panjang CE. Sepertiga kali 9 akar 3 didapat 3 akar 3. Jadi jarak C ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Sangat mudah, silakan pelajari lagi dengan cara yang baik, diulangi bagaimana menentukan jarak antara titik ke bidang. Terima kasih, mohon maaf, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.